kullu Adam min turab. Setiap dari keturunan Adam, setiap keturunan Nabi Adam itu berasal dari tanah, hidup di atas tanah, kemudian dimasukkan kembali ke dalam tanah, dan akhirnya akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Jadi ikhwafillah, para pemirsa dimanapun Anda berada, semua yang kita miliki saat ini, mulai dari kesehatan tubuh, umur, harta kekayaan, gelar, pangkat, jabatan, bahkan istri maupun anak, semuanya itu hanyalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya sebuah titipan tentu ada yang punya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sewaktu-waktu akan diambilnya kembali dari diri kita dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa in khairan fa khairan, dan baik akan dibalas baik oleh Allah. Wa in syarran fa syarran, buruk akan dibalas buruk oleh Allah. Jadi jika kita selama ini merasa bangga luar biasa, bahagia luar biasa karena memiliki kekayaan yang melimpah, tapi ingat, kekayaan yang kita miliki saat ini kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kekayaan itu tersebut, dengan cara apa mendapatinya, dan digunakan untuk apa saja. Semuanya akan ada pertanyaan dan pertanggungjawaban yang akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika selama ini kita bangga, para pejabat-pejabat yang duduk di sana bangga luar biasa, merasa terhormat, merasa terpandang karena memiliki gelar yang sangat luar biasa, sehingga mohon maaf, begitu banyak di antara kalangan para pejabat-pejabat tersebut justru jabatan yang dimilikinya terkadang disalahgunakan. Mungkin mereka para pejabat-pejabat yang seringkali melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan jabatannya tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya, tidak bisa menggunakan jabatannya, tidak amanah. Mereka bisa terlepas dari hukum jeratan yang dibuat oleh manusianya, namun demi Allah mereka tidak akan bisa terlepas dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika selama ini kita merasa bangga karena memiliki istri yang cantik, anak-anak yang luar biasa, tapi ingat, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita semuanya, yauma la yanfa'u malun wa la banun. Apa kata Allah? Akan tiba saatnya di mana harta kekayaan yang seringkali kita bangga-banggakan, kita sombong-sombongkan, gelar, pangkat, jabatan, bahkan anak sekalipun, tidak akan ada gunanya lagi di saat kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illal ladzina amanu, kata Allah, kecuali hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang selalu mengerjakan amal-amal saleh. Ayyuhal hadirun, jamaah salat subuh beserta para santri pondok pesantren Al-Ihsan yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia pasti akan kembali kepada Allah. Akan tetapi tidak semuanya yang kembali kepada Allah tersebut dalam keadaan beriman. Tidak semuanya yang kembali kepada Allah itu dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Allah memerintahkan kepada kita umat Islam agar betul-betul bertakwa kepada Allah. Bukan hanya sekedar ucapan lisan, saya takut kepada Allah, saya bertakwa kepada Allah, namun setiap hari selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan begitu mudahnya saya beriman kepada Allah, namun setiap hari begitu mudahnya kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap hari kita seringkali melalaikan, bahkan kita berani meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap hari kita kehilangan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap hari kita kehilangan waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena kesibukan urusan duniawi, terkadang kita melalaikan, bahkan kita berani meninggalkan sholat 5 waktu. Namun sedikit pun kita tidak pernah merasa kehilangan. Sedikit pun dalam diri kita tidak ada sebuah penyesalan. Sedikit pun dalam diri kita tidak ada rasa takut, rasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda di saat kita kehilangan harta benda. Di saat kita kehilangan harta benda, Masya Allah, kita merasakan kesedihan. Di saat kita kehilangan jabatan, kita merasa sedih. Tapi di saat kita kehilangan sholat 5 waktu, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, bahkan sholat subuh, sedikit pun dalam diri kita tidak ada rasa penyesalan. Sedikit pun dalam diri kita tidak ada rasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Itu semua karena rapuhnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila iman ini rapuh, ikhwafillah, akan hilang perasaan malu kita kepada Allah. Al-haya'u minal iman. Bahkan yang lebih celakanya lagi, jika iman ini sudah rapuh, akan hilang perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun setiap hari kita selalu bermaksiat kepada Allah, meskipun setiap hari kita selalu melanggar larangan-larangan Allah, meskipun setiap hari kita selalu berdosa kepada Allah, kita sedikit pun tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ikhwafillah, para santri pondok pesantren Al-Ihsan, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan keimanan tersebut akan terbentuk ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga dengan ketakwaan itu tersebut, kita akan selalu merasa takut, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, jamaah sholat subuh beserta para santri pondok pesantren Al-Ihsan yang saya banggakan dan saya muliakan, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwafillah, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya nikmat sehat, nikmat umur, nikmat harta, nikmat jabatan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita ini, untuk betul-betul kita gunakan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan umur kita untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan harta yang kita miliki ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita gunakan jabatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk dekat kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut untuk selalu beribadah, meningkatkan amal-amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, khawfillah, kita harus tahu, kita harus sadar, kita harus berpikir, kita harus introspeksi diri bahwa apa yang kita miliki saat ini, mulai dari kesehatan tubuh, umur, harta, kekayaan, gelar, pangkat, jabatan, istri maupun anak, ada saatnya semuanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih sehat, pergunakan kesehatan ini dengan sebaiknya sebelum kesehatan ini diganti dengan penyakit.
selagi kita masih ada umur, pergunakanlah umur ini dengan sebaiknya sebelum umur ini diganti dengan kematian. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Pergunakanlah nikmat-nikmat sehat ini, nikmat umur ini, nikmat harta ini, nikmat jabatan ini, dan lain adalah untuk amal ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Yang pejabat, gunakanlah jabatannya itu menjadikan dirinya untuk mulia di depan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan fasilitas jabatannya untuk melakukan kebaikan dan menjauhkan dirinya dari kemungkaran. Ayyuhal hadirun, jamaah salat subuh, para pemirsa dimanapun Anda berada, para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menghadapi situasi yang seperti saat ini, apalagi wabah COVID yang semakin melanda, ditambah lagi dengan suatu kebijakan yang seringkali tidak berpihak kepada masyarakat dan rakyat kecil. Apa yang harus kita lakukan? Tidak lain adalah yaitu meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan demikianlah maka insya Allah kita semuanya akan menjadikan diri kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma